Agriwisata saya kira semua pemerintah, provinsi, kabupaten must be concerned. Karena harus include, tidak bisa saja. Pariwisata Indonesia tidak akan wonderful kalau kampung tidak wonderful. Saya yakin Indonesia pertanian kita akan juara. Kita punya lahan luar biasa. Sekarang algoritma merubah budaya manusia. Have something wrong. Tani Lovers berjumpa lagi di program Ngopi Ngobrol Pertanian Terkini. Dan teman ngopi kita kali ini datang dari seorang dekan dari Universitas Persatuan Islam Bandung. Tapi nggak hanya itu, ia juga adalah seorang pakar agrowisata, pakar wisata, pakar permusiuman, pakar lingkungan, dan pakar digital IT. Wow, lengkap banget ya Tani Lovers. Tapi nggak itu juga, ternyata ia adalah seorang pimpinan organisasi non-profit yang bernama Economic Tourism Social Development Center. Siapakah dia? Ia adalah seorang Profesor Nicholas Lumanau. Selamat datang, Prof. Selamat bergabung. Terima kasih, Vika. Saya izin buka ya. Silahkan, Prof. Selamat datang di Gedung PIA, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Prof. Ya, terima kasih Bapak sore hari ini yang cerah di gedung yang megah dan indah. Mudah-mudahan pertanian Indonesia seindah dan semegah ini. Wah, ya, amin, Prof. untuk ngobrol santai, Ngobrol santai ya kan? di bulan. Kalau pakar itu biasanya nggak tumbuh lagi. Nggak tumbuh lagi gimana tuh, Kalau Prof? bahasa Inggris, kalau pakar itu expert. Expert. Pasti sudah dekat-dekat expire. Tapi kelihatannya masih kokoh ya. Itu kalau namanya pakar, ya kan? Kita membutuhkan di dalam pertanian Indonesia pun tunas-tunas yang tumbuh bagaikan satu tumbuh-tumbuhan, dimulai dengan satu tunas yang bisa tumbuh subur, berbuah, berbunga, dan seterusnya. Itu yang kita harapkan di dunia pertanian. Perlu tumbuh tunas-tunas baru bangsa yang konsen terhadap dunia pertanian. Tidak hanya teknologi saja, medis saja, tapi pertanian kita. Karena nggak ada pertanian, mati manusia. Nggak ada yang mati alam, ini makhluk semua, ya kan? Itu menjadi penting. Oke, Prof. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita pengen tahu sebetulnya keseharian Prof Niko itu apa aja sih, ngapain aja sih, Prof gitu? Kami sebagai NGO. NGO itu adalah non-government organization. Mungkin kalau bahasa Indonesia LSM. Ya, lembaga suka minta, lembaga suka mabok. Tetapi kami punya NGO, lebih banyak konsen pada riset. Di samping kami bina perguruan tinggi di UNIPI, namanya Universitas Persatuan Islam Indonesia. Di sana punya berapa jurusan pariwisata, bisnis informasi, sejarah, dan lingkungan. Kami ITC, Environment Tourism Social Development Centers, yang berdiri tahun 98. Kita telah mendukung berbagai area, dan saya bukan ahli pertanian, hanya punya kepedulian di dalam dunia pertanian. Kita melakukan membina, mengempowering masyarakat, melakukan counseling, memberikan counsel bagaimana mereka konsen di dunia pertanian, termasuk kemudian dari dunia pertanian ini sebagian kita orientasikan ke bidang pariwisata. Tapi Prof, apa yang Prof lihat dari pertanian Indonesia kita nih, Prof, sejauh ini? Pertanian Indonesia dikatakan maju, dikatakan tidak, ya tidak. Gimana tuh, Prof? Ya kan, maju di mana masih ada hijau, kita kehilangan lahan-lahan hijau, kepedulian kita masyarakat di dalam. Ya, kalau manusia itu punya rumah sakit kan, punya klinik. Kok tumbuh-tumbuhan nggak punya rumah sakit, nggak punya klinik gitu, ya kan? Padahal kalau tumbuh-tumbuhannya sakit, mati, manusia makhluknya hilang semua gitu. Nah, kita klinik agriculture sangat penting. Masih sangat sedikit ahli-ahli di bidang pertanian. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita mau peduli terhadap dunia pertanian ini. Kalau dulu
di kedokteran, ya, diberikan bantuan terhadap mereka kedokteran untuk turun ke desa, ke puskesmas, ada impres. Dan kenapa sih pertanian enggak? Mahasiswa pertanian itu kayak dokter juga, ya, diturunkan ke desa-desa, membantu petani bagaimana mengembangkan dunia menjadi eco farming, menjadi smart farming di dalam teknologi dan sains. Saya kira ini yang sangat penting saat ini kita di Indonesia. Apa yang bikin Prof. Niko tertarik sama dunia pertanian? Padahal basic Prof. Niko juga nggak dari pertanian begitu. Ya, di tourism study itu mempunyai berbagai bidang. Tentu kita juga mempelajari juga aspek agriculture, karena bagaimana kita harus mengembangkan agriculture tourism. Kalau di sini banyak mengatakan agrowisata. Kalau agro itu sudah produk jadi, ya. Tapi ini agriculture yang dia menjadi satu industrial. Bagaimana dia menjadi suatu kawasan, dia bisa menjadi satu double income di dalam di dunia pertanian itu. Ini menjadi hal kita mempunyai tourism itu, kita punya satu resources. Resources pertanian kita begitu kaya. Dari satu resources, kalau kita lihat alam, kita lihat pertanian itu merupakan suatu bagian daripada resources. Di dalam satu resources, dia pasti punya situasi. Di dalam satu situasi pasti punya aktivitas. Nah, sehingga di dalam pertanian kita punya situasi resources yang begitu besar, punya situasi yang begitu aktivitas, dan bisa menciptakan berbagai inovasi kreatif di dalam kegiatan event-event pariwisata di dalam dunia melalui agriculture yang begitu kaya. Mulai bunga, kita berarti bisa buat pameran, exhibition, flower exhibition yang juga luar biasa. Di Belanda juga luar biasa. Katakan saja pameran Floriade itu 10 tahun satu kali, ya kan? Bagaimana mereka punya orchid, ya kan? Padahal orchid mulainya bukan di Belanda, ya, ya kan? Kita masih lemah di dalam industrialize, di dalam bunga. Kita juga bunga aja masih kurang kok. Ya. Padahal Indonesia ini sebetulnya kaya ya, Prof. Ya, kita punya soil yang sangat luar biasa. Ya, kita 365 hari grow, ya, tumbuh. Ya, di sana hanya berapa bulan mereka bisa tumbuh. Kita 360 musim-musimnya banyak ya, Prof. 360 hari bisa tumbuh dengan subur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang harus menjadi satu kekuatan yang perlu kita masuk dalam dunia pertanian ini, yang kita orientasikan ke dunia pariwisata. Iya, salah satunya melalui agrowisata itu ya, Prof. Ya? Melalui agriculture of tourism, agriculture tourism. Agricultural tourism. Tapi sebetulnya agriculture tourism ini artinya apa sih, Prof? Mungkin masih banyak banget yang belum paham begitu, sama dengan agriwisata begitu, Prof. Ya, agriculture tourism itu tadi saya katakan punya resources, punya satu situasi, bisa banyak aktivitas, sehingga kita bisa bikin little farming, ya kan? Anak-anak kecil, anak-anak kota ini sudah nggak tahu ayam, ya kan? Anak-anak kota sudah tidak tahu bagaimana motong padi, ya kan? Bagaimana menanam? Dia pikir ayam itu kayak di Kentucky tuh, atau di supermarket warna putih, ya kan? They must be to know, ya, yang dimiliki kekayaan oleh anak-anak kota. Make a little farming, mereka sangat senang, ya kan? Kita pernah juga melakukan bule, bagaimana dia lepas sepatu, injak tanah, ya kan? Anak kota sudah injak di jalan di pematang, jatuh dia tuh nggak bisa, ya kan? Nah, ini alam ini, sehingga kreativitas itu ada di alam. Ya. Kreativitas itu datang dari kampung, dari desa. Orang kota itu, kalau kampung kaya, kota kaya. Kalau kota kaya, kampung miskin, mati juga orang kota, nggak punya telur. Iya, ya kan? Tapi saya sih nyebutnya ini berkah pandemi ya. Semenjak pandemi,
sebetulnya banyak sih Prof yang melakukan urban farming, melakukan penghijauan di rumah gitu, yang tadinya bingung mau ngapain, akhirnya mereka beralih untuk menanam di rumah gitu, pemanfaatan pekarangan juga, itu bisa membantu juga kan Prof? Oh iya, sangat membantu. Kita bisa dengan melalui tissue culture, ya, dengan meristem, titik tumbuh, diambil sekian senti, jadikan sekian ribu bibit. Kemudian bisa jadi desa atau kampung orkid, dikasih semua penduduk masyarakat melalui tissue culture. Jadi satu desa itu perkumpulan desa tani, ya. Itu satu kampung blok-blok itu. Kalau kita ada satu kelurahan punya sekian blok desa, desa ini nanam orkid A tipe, ya, B, C, D. Satu desa itu penuh dengan bunga warna-warni yang cantik, dan itu akan menjadi satu atraksi wisata yang luar biasa dan mempunyai nilai tambah. Kalau Prof sendiri nih, menurut Prof, agrowisata Indonesia ini sudah sejauh mana Prof perkembangannya, dan apa yang harus lagi dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat kita nih Prof? Ya, kita masih banyak harus. Saya orang yang tidak suka belajar. Kenapa tuh Prof? Banyak belajar, banyak lupa. Tidak belajar, tidak lupa-lupa. Kita lemah dalam satu studi, ya kan? Studi ini kita sangat lemah. Kalau bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia, learn apa? Belajar. Study? Belajar. Nah, terlalu banyak belajar kita. Ya, kita must be study about the agriculture of Indonesia. Kita must be research, ya kan? Kita punya university banyak, punya USU, punya UNPAD, ya kan? Dan itu bisa menjadi berpikir, memberikan kontribusi pemikiran bidang sains yang ini menjadi penting di dalam pertumbuhan dan pengembangan pertanian Indonesia maupun di dalam turisme. Dari pertanian diorientasikan kepada turistik. Ini luar biasa. Iya, dan sekarang juga perkembangan digital, era teknologi juga turut mendampingi begitu ya Prof ya? Iya, karena sekarang ini dunia alam itu selalu merubah budaya manusia. Iya. Tetapi kita sekarang sudah tidak. Sekarang algoritma merubah budaya manusia. Jadi bagaimana pertanian ini juga mampu mempergunakan e-farming, smart farming, e-smart farming, ya kan? Nanti kita lakukan hal itu sehingga petani-petani kita didukung oleh para saintis dari dunia pertanian, dunia lingkungan, ya kan? Dunia peternakan, university di dalam faculty-faculty-nya difungsikan, dikasih dukungan, ya, dana, riset dan sebagainya agar pertanian kita akan juara. Saya yakin Indonesia pertanian kita akan juara. Kita punya lahan luar biasa. Ya, tanahnya subur. Subur. Hijau royo-royo. Ya, tetapi kok begini, berarti have something wrong. Ada something wrong, ya kan? Ya, salahnya di mana? Mari kita lakukan studi, jangan hanya political words, social words, ya. Keluarkan hasil data, riset semacam di sini sebagai information agriculture. Information itu kan sebagai big data yang diinformasikan pada masyarakat. Dan informasi-informasi ini menurut saya yang masih sangat lemah, yang bisa diabsorb oleh pemuda, masyarakat. Ya, pemuda kita sekarang kan senangnya pakai dasi ya, makanya saya sengaja pakai kaos sih, datang dari luar. Ya kan? Tidak pakai senang dasi, lihat, wah, pergi ke office, ya, datang ke sawah, padahal alam itu memberikan kita apa? Alam itu memberikan kita suatu normal flora yang sehat, ya. Melalui apa? Melalui alam, melalui pertanian itu sendiri di alam semesta, melalui hutan dan sebagainya. Tapi perkembangan digital nih Prof, yang ada saat ini,
metode apa sih Prof sebetulnya yang cocok untuk diterapkan oleh petani-petani kita yang supaya kita nggak ketinggalan lagi nih sama negara-negara lain gitu, Prof? Ya, jadi kita tentu adalah harus melakukan satu network menjadi 360 degree omni-channel of agriculture, ya kan? Sehingga masyarakat minta information ada, petani mau tahu apa langsung bisa data akses dari sini tentang hal-hal itu. Saya katakan 360 degree omni-channel of agriculture. Ini yang harus dilakukan, dan juga di samping itu kita harus mampu bisa produk, dan juga kita harus mampu memasarkannya. Karena dunia pemasaran sekarang jauh lebih susah dengan ada digital. Loh, kok bisa lebih susah? Karena orang jauh lebih sudah tahu. Lebih mudah bukannya Prof justru? Lebih mudah, karena mudah jadi susah. Jadi sangat kompetitifnya sangat luar biasa. Ya kan? Jadi marketing di dalam ini pun susah. Dia bisa, cari di Thailand, tapi lebih murah ke Thailand aja, atau ke Malaysia, atau kualitinya ini semua. Nah, sehingga melalui bahasa menjadi penting, ya, narasi-narasi, melalui foto-foto, ya, yang kita punya pertanian yang indah, melalui through the picture can speak thousand of words. Ya, karena orang bisa datang atau orang bisa beli, orang bisa melakukan transaksi dengan adalah karena bahasa. Ya, narasi padi kita ini dengan suatu katalog yang baik. Ya, produk-produk agro kita bisa menjadi souvenir. Ya, betul. Ya, kita pernah membuat satu tissue culture, key holder, orchid key holder, ya. Dan nanti kalau dia pulang dipecahkan dia bisa plant, ya, di dalam bentuk satu plantlet, ya kan, dan bibit anggrek, citrus bahkan, karena kita tidak merusak hutan, karena kita hanya ambil sekian senti, 1 senti untuk dijadikan 1000 sekian ribu bibit agriculture di dalam botol merupakan key holder. Dia bisa dipulang nanti dia beli, dan di rumah nanti pulang ke negerinya dia bisa ditanam, ya, melalui plantlet, dan itu steril dan tidak perlu citrus. Karena apa? Karena dia sudah berubah menjadi man-made. Dia sudah berubah menjadi man-made. Saya tidak ambil anggrek hutan itu dari hutan, ya, sehingga saya tidak perlu citrus. Ya, sudah menjadi man-made, menjadi souvenir juga. Jadi bisa lakukan hal itu. Ada, kita coba. Harus kita mengarah ke sana ya, Prof? Oh iya. Kayak aren. Iya, aren. Ya, aren kalau ditanam melalui bibit kan nggak tahu mana jantan mana betina. Kenapa tidak mempergunakan satu tissue culture? Nah, toh kita pernah juga mau berusaha melakukan aren, tetapi ingin tanam dengan biji. Ya, pergi gebuk petani lah, karena pohon aren itu semuanya menjadi nilai. Berapa butuh aren? Ya, berapa brown sugar yang dibutuhkan gula aren di dunia ini? Masih kurang. Kita punya alam yang ya, tetapi tumbuhnya secara konvensional, ya, oleh musang, ya, betul nggak? Padahal pakai tissue culture mau berapa ribu hektar ada, bisa menghasilkan seluruh ijuk, ya bisa dipakai kayunya, ya kan, dan sampai gulanya, sampai nggak boleh mau kolang-kaling, ya, bijinya, ya, bijinya kan kolang-kaling. Jadi tidak ada yang buang, iya, nggak ada yang mubazir ya, Prof? Ya, tidak ada yang mubazir, dan itu juga sangat luar biasa. Sebenarnya potensi pertanian kita tuh besar ya, Prof, ya? Oh iya, sangat besar. Ya, but you do small is beautiful, big is powerful. Ya kan? Itu bisa dilakukan di dalam dunia pertanian itu. Jadikan dia indah dan jadikan dia besar menjadi satu power. Ya kan? Itu pendekatan-pendekatannya.
farming is beautiful, ya kan? Prof mengatakan farming is beautiful, tapi di rumah Prof sendiri bertani nggak nih Prof ya? Oh ada. Oh ada, apa tuh Prof? Boleh tahu nggak? Saya ada bunga. Oh ada bunga. Ya kan? Ada orkid, ya kan? Yang daun-daunan, ya. Dan saya tidak hanya di rumah, saya banyak di luar. Kita juga bisa lihat, kita juga punya tanam ada 60 hektar lebih kita tanam pohon jati, ya kan, di lahan di Belitung yang dikatakan Belitung tidak bisa tumbuh jati. Padahal kenyataannya bisa ya, Prof? Bisa kita kasih lihat, ya kan, 60 hektar yang saya katakan bukan hutan jati. Kalau saya lebih berpendapat hutan itu multikultur. Dan dia menjadi kebun jati. Karena ditanam oleh manusia dan monokultur. Ya kan? Jadi kebun jati. Ya. Oke. Prof, ngomong-ngomong tadi kan kita udah ngebahas tentang agriculture, agrowisatanya. Nah sekarang aku mau tanya mengenai sebagai pakar museum, ini bagaimana cara memikat para masyarakat, teman-teman tani lovers, anak muda untuk tertarik sama museum pertanian. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Pertanian juga sudah punya museum tanah dan pertanian yang berada di Bogor. Tapi kita lihat, mungkin pandemi juga kali ya, jadi museumnya ya sepi gitu, tidak ada pengunjung dan sebagainya, Prof. Ya, sekarang bisa lihat bagaimana kita create museum itu menjadi turistik. Karena museum itu is a library. Ya kan, dia menjadi library, mereka bisa melakukan bagaimana desain museum itu, ya. Kalau museum itu harus juga punya ahli, kalau salah naruh barangnya jadi gudang itu, ya kan, baunya dan sebagainya. Mereka bisa datang studi, ya bahkan fosil, museum fosil biologi, bahkan punya fosil polen ya, di Bogor ya, ahlinya adalah Profesor Doktor siapa lupanya saya, dia ya kan, yang menemukan fosil polen. Ya. Itu ada di Bogor. Dan kita lakukan penelitian pengkajian itu, kita tahu di mana barangnya, ya kan, dan berapa ke Jepang, ya. Bisa dipamerkan, luar biasa sebenarnya. Kita bisa bikin exhibition, bisa bikin mais. Ya, di Bangka umpamanya kita bisa bikin mais apa di daerah mana yang kuat, Bangka, Lada kuat, bikin mais center, ya kan? Mais Lada, meeting, invention, convention, dan exhibition Lada di Bangka dan begitu. Di mana daerah mana yang kuat durian, ya. Nanti 3 tahun lagi datang ke Belitung akan dapat durian yang mungkin kita mengalahkan Pineng. Ribuan durian yang kita plant, ya, durian Mosangking. Tunggu 3 tahun lagi, kita akan bisa compete mengalahkan Pineng. Padahal di situ dulu adalah daerah tambang, ya kan. Orang anak dikandung badan pun orang tua mengatakan nanti besar jadi anak tambang ya. Kita harus change the mindset of the people, ya, masuk ke dunia turistik. Ya. Jadi ada puluhan ribu durian Mosangking, the first class, nanti bisa ditemukan di sana. Ya, semuanya akan didukung juga oleh student, mahasiswa, university. Ini menjadi penting, ya kan. Jadi jangan saja dunia pertanian kita pendekatannya secara konvensional. Karena sekarang harus serba modern dan digital. Scientific, ya, pendekatan scientific, ya, scientific approaches di dalam dunia pertanian. Memang konvensional menjadi penting karena itu menjadi data empirik. Kalau orang sudah hananguni, hanamangke, tan hananguni, tan hanamangke. Kalau tiada yang dulu, tiada ada yang sekarang. Jadi kita juga mempelajari hal-hal tentang kultur pertanian. Kita punya culture pertanian
yang sangat unik. Yang di Eropa tidak ada. Betul. Kita ada, bisa di mixing dengan pendekatan ilmu pengetahuan, dia menjadi suatu atraksi budaya, menjadi turistik ya. Betul nggak? Karena kita menanam itu penuh dengan satu budaya, betul, punya culture, tidak begitu saja. Nah, ini yang bisa dipadukan yang menjadi satu turistik. Yang tadi dikatakan, ada berapa sih museum kita pertanian? Berapa biji sih? Ya kan? Di tiap provinsi ada tidak museum? Ya. Dari kita sebagai negara agraris, nggak kenal tuh mereka di mana museum pertanian, agriculture museum, ya, geologi museum ada. Kita baru juga selesaikan museum Gedung Sate. Oh ya. Ya, bikin museum yang betul-betul mungkin saya bisa memberikan satu kontribusi. Ya, dia betul-betul dari segi arsitekturnya. Mereka tidak tahu tuh museum alat pertanian sejak zaman before centuries. Ya, museum itu, ya kan? Dia kita bisa temu dulu nenek moyang kita tuh pakai alatnya begini. Ya, ini dilihat semua itu akan menjadi satu directory ya of our Indonesian culture ya di dalam dunia pertanian. Padahal museum itu ya alat paling sederhana ya untuk memperkenalkan kepada anak cucu kita, kepada teman-teman, pada pemuda-pemudi untuk tahu lebih dalam sebetulnya pertanian kita tuh seberapa kerennya sih, berapa besar potensinya. Apalagi kita bisa ngelihat dari museum alat-alat mesin pertanian zaman dahulu begitu ya Prof ya, sampai yang serba modern di era seperti ini gitu. Ya, karena museum itu dia sangat lebih mudah student itu mengabsorb ketimbang dia membaca. Iya, betul. Dia lebih cepat mengabsorb setelah dia lihat di dalam satu museum, di satu kayak panel-panel begini, ya kan, bisa juga sudah dijadikan museum digital. Digital itu bisa dilihat. Kita ke Bandung nanti saya kasih lihat, ya, yang dibikinkan secara digital, sehingga pendekatan kekinian ya, pendekatan kekinian pada remaja ya, mereka melihat itu. Oleh karena itu mereka akan mudah mengabsorb bagaimana mereka datang sampai masuk sampai ke super kredit intelijen. Saya saja lupa nih nama Vika ya. No, ya Vika. Kan? Saya harus siapa namamu? Vika, Prof. Ya, karena Vika sudah mendengarkan kata Vika jutaan kali, ribuan kali, sehingga sudah mencapai super kredit intelijen secara automation bisa begitu cepat. Nah, ada satu interesting. Jadi apa mereka ke museum itu? Ya, jangan hanya ke window shopping, tapi yang diberikan satu metodologi enjoy learning methods. Agriwisata juga menjadi enjoy learning method. Karena berwisata itu apa? Apa itu tour? Tour itu apa? Tour, jalan-jalan. Jalan-jalan itu travel. Ya kan? Kalau tour itu ada tujuan institusionalnya, learn, study, and serve. Sehingga membuat satu desain tour packet, desain agriculture tour, ya kan? Mempunyai satu tujuan institusi, semacam kita membuat satu silabus dan silab, sehingga mendapatkan tujuan institusionalnya mereka. Jadi bukan student tour. Ya, karena tour itu ada learn, study, and serve, adalah bukan study tour, tapi harus student tour. Bukan studinya yang tour, tapi studentnya yang tour. Iya, betul-betul. Karena kebanyakan kita mau kemana, mau study tour ya. Kok studinya yang tour, pada studentnya yang harus tour. Dia learn, study, and serve. Mereka melihat, merekam, menyimak, dan dijelaskan. Dengan satu konsepnya apa? Enjoy learning method.
mereka enjoy ya, betul nggak? Di kelas terus kan boring juga kan. Tapi bagaimana kita menyusun bobotnya itu sendiri, berapa persen learning factor, study factor, leisure and pleasure, ya kan? Itu, nah itulah fungsinya kita bisa desain di dalam turisme menjadi agriculture tourism. Jangan setelah mereka pergi ke tempat pertanian, pulangnya jadi sakit. That's why. Tempat betul-betul mereka enjoy, mereka happy. Ya. The youth, the kid happy mengikuti satu agriculture tourism tour. Oke, Prof. Prof sebagai seorang pakar agrowisata, pakar digital IT dan permusiuman, apa sih Prof yang bisa dilakukan pemerintah dan apa yang belum dilakukan pemerintah agar tercapainya nih pertanian yang diharapkan kita semua begitu? Saya kira pemerintah sudah berbuat banyak. The first is concern. Punya niat nggak? Itu kan? Yep. Kita punya niat nggak? Ini mau bangun ini agriculture tourism, punya niat nggak? Kita mau membangun pertanian kita yang spektakuler, yang luar biasa. Kalau kita punya niat, ya nekat dikit lah, jangan nggak nekat gitu loh. Ya harus punya tekad kan? Harus punya tekad. Kalau sudah punya niat, sudah tekad, harus juga nekat gitu loh. Tekad, ya nekat kan? ya. Nekat, ada nekat, harus punya sedikit gila gitu ya. Kalau normal aja nggak jadi, ya kan? Gitu. Jadi kita komit. Today we are commit. Kita niat mau membangun pertanian kita menjadi smart farming yang luar biasa. Niat kan? Ayo, punya tekad juga. Nekat itu kita semua ngajak semua masyarakat campaign melalui information your center, ya kan? Menjadi pusat informasi agriculture ini untuk announcement. Nah sekarang berapa persen you per year you announcement, mengeducate the people, mengempowering the people. Berapa distribute information Anda? Ada datanya? Ada. Ya kan? Ada. Nah, data itu menjadi penting, ya kan? Sampai sejauh mana? Ada radio, saya lihat, ada television, ya kan? Berapa hour? Ya kan? Berapa yang dia, berapa interest the audience, masyarakat seneng nggak nih, ya kan? Atau membosankan nih, atau kita ngomong-ngomong gini membosankan untuk remaja ini bosan mungkin ya. Harus ada suatu dramatik yang kita desain, ya. Information touring, yuk kita bikin tour aja deh, bawa kita bikin time trip, ajak youth, ya kan? Melihat mereka, kemudian mereka foto, kemudian membuat mereka langsung publish Instagram, ya kan? Dan sebagainya. Nah, lihat loh remaja begitu ria di dalam ini, ya kan? Kita bikin fam trip, kita hunting, kita ada programnya itu, ya kan? Masuk di My Journey Indonesia, ya. Fam trip ajak pemuda pergi ke ini, dilakukan mereka langsung, mereka wah cepat sekali ya dengan sosial media dan sebagainya menginform. Jangan kita yang ngajak lah, nggak laku, mesti mereka yang ngajak ya. Influencer ya, Bro. Influencer ya. Mereka yang mengajak. Ya. Jadi kita menggerakkan mereka, youth ini. Mereka sangat powerful di dalam bermain di dunia digital, ya, di sosial media. Sehingga I believe ini kita bisa mensosialisasikan, bisa menginform kepada masyarakat bahwa pertanian Indonesia, saya katakan, will come to be a big problem. Pertanian Indonesia will be sustained for better life of people. Oke, terakhir Prof. Pesan dan saran yang mungkin dari Prof. Niko terhadap agrowisata dan pertanian digital Indonesia. Agriwisata saya kira semua pemerintah
provinsi, kabupaten must be concerned. Karena harus include. Tidak bisa saja. Pariwisata Indonesia tidak akan wonderful kalau kampung tidak wonderful. Indonesia, kementerian ini juga tidak akan mampu kalau hanya kementerian saja. Tapi peran dari lurah, camat, ya, kelompok tani, itu yang dijadikan di close semua. Daerah ini sudah dibedah semua. Ini area sesuai dengan potensi alamnya, soilnya apa, ini daerah ini apa, apakah daerah ini anggrek, apa daerah ini kerus, apa daerah ini apa mangga, apakah daerah ini salak. Tahu nggak buah yang di dunia tidak ada, hanya ada di Indonesia? Tahu nggak? Buah apa guys? Buah salak. Oh, buah salak di Indonesia. Hanya di Indonesia yang punya buah salak, oke? Ya, lebih punya sekian puluh hektar salak di Medan. Medan dulu juga tidak ada salak. Kami ada di sana, ya, bukan saya punya. Ya, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya bagian dorong-dorong, teriak-teriak aja, ya kan. Ayo buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Ya, juga ada Bukalapak yang sekarang bantu petani Bukalapak. Bagaimana memasarkan produk mereka? Ya, produk-produk mereka masuk ke warehouse dulu, di selection, mempunyai grid. Nah, kelemahan kita mengatur grid. Ya, grid, size. Ini yang harus juga dikontrol. Ya, will be government control, certification. Ini menjadi penting. Ya. Sehingga kita tidak di-reject buah-buah kita, dan hasil-hasil pertanian kita. Betul-betul petani kita concern membuat produk yang kualitas. Bawang aja kita sebenarnya bisa tahan berapa bulan sih? Tetapi begitu petani bawang panen, bawang jatuh. Ya, padahal masih bisa. Coba Dolox punya warehouse bawang loh. Mana yang punya warehouse bawang nggak? Padahal bisa di-manage, bisa disimpan. Gitu? Sehingga bawang itu cabai. Nah, ini akan punya sekian ratus hektar nih. Ya, kita sedang konsepkan untuk pertanian. Nah, kita sudah dapat bantuan dari kementerian, dari dirjen sini, ya. Tapi ya alhamdulillah lah semuanya itu. But we must working hard. People must be working hard. Tidak bisa hanya mengharapkan saja dari pemerintah. Ya, harus mandiri ya, Prof. Ya. Pemerintah kan apa sih? Regulator, fasilitator. Please support us. Ya. Biar kami bisa meng-empowering. Ya, kalau pemerintah yang memberi empowering lebih takut ya. Jadi fungsikan para NGO. Pentaholic ini harus benar-benar, jangan hanya pentaholic. Fungsikan semua ini. Government, ya, kami NGO sebagai intermediary. Ya, bidang usaha, studi. Saya lihat juga di bidang pendidikan juga terhadap dukungan untuk riset ini juga sudah mulai berjalan, alhamdulillah. Tapi mesti lebih ditingkatkan. Luar biasa, Prof. Nicholas Lumanao. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Terima kasih telah berkenan hadir menjadi teman ngopi edisi Ramadan. Ya, tapi ngopinya belum keluar. Ngopinya nggak ada karena kita puasa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Semoga ilmunya dan pengalaman yang diberikan sama Prof. Niko ini menjadi pengalaman yang bermanfaat untuk Tani Lovers yang menyaksikan. Ya, demikianlah Tani Lovers Ngopi, Ngobrol Pertanian Terkini edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Tani Lovers yang ada di rumah. Semoga acara ini bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap mengikuti program Ngopi, Ngobrol Pertanian Terkini di episode selanjutnya. Sampai jumpa.